Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi ini saya mengajak saudara untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 62 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Bunyi firman Tuhan demikian. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang muring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki Selah. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Mazmur secara keseluruhan dan kita banyak menemukan pergumulan yang dialami Daud, baik itu penderitaan, kelaparan, ancaman dari orang-orang di sekelilingnya, bahkan anaknya Absalom yang ingin membunuh dia. Banyak orang yang menteror dia, yang mengejar-ngejar dia. Secara manusia, hal ini menakutkan. Rasa khawatir, gelisah. Demikian juga halnya saudara, kita di tengah-tengah kesulitan saat sekarang ini, di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, dengan adanya COVID-19, tentu kita secara manusia pasti ada rasa khawatir, gelisah, ketakutan. Ini yang terjadi Bapak Saudara. Tetapi Daud mengungkapkan suatu kebenaran yang mendasar bahwa setiap orang yang percaya harus hidup walaupun di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang sukar, di masa COVID-19 ini. Kita harus datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang mampu melindungi kita, yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu memberikan kepada kita ketenangan. Sekalipun di tengah-tengah masa yang sulit yang kita alami sekarang ini, satu hal yang saya mau katakan, kita tidak perlu goyah, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, karena Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita, kota benteng kita, kubu pertahanan kita. Mari Bapak Saudara, kita datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan, karena Dialah satu-satunya pengharapan kita. Dia adalah satu-satunya yang mampu menyelamatkan kita, yang memberikan kepada kita kekuatan. Sekalipun dunia tidak bisa memberikan kepada kita ketenangan, tetapi Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Sehingga kita percaya di tengah-tengah kehidupan masa yang sulit, ancaman terjadi di mana-mana, kita tidak perlu goyah, karena Yesus yang selalu ada pada kita. Yesus memberikan pengharapan, Yesus memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Mari Ibu Saudara, kita berbalik kepada Tuhan. Demikian juga halnya di saat-saat kita khawatir, di saat-saat kita ketakutan, kegelisahan terjadi di mana-mana. Tetapi kita datang kepada Tuhan, ya,
kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ungkapkanlah isi hatimu, ceritakanlah isi hatimu kepada Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Masuk ke dalam kamarmu, kunci, berseru dan berteriaklah kepada Tuhan. Katakan seluruhnya apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Saudara, kita tidak perlu khawatir menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, bagaimana kita hari ini, bagaimana hari esok. Tetapi kita percaya kepada Tuhan yang memberikan pengharapan, yang memberikan kekuatan. Kita percaya bahwa Dia adalah gembala yang baik, yang selalu membaringkan kita kepada rumput yang hijau, yang menuntun, membimbing kita ke aliran yang tenang. Itu sebabnya di dalam Yesuslah ada ketenangan. Di dalam Yesuslah ada pengharapan. Di dalam Yesus adalah keselamatan kita. Bapak Saudara, hari-hari ini banyak orang yang stres, depresi. Bahkan banyak orang yang bunuh diri. Banyak suami istri yang cekcok. Bahkan di ambang perceraian. Karena apa? Karena tekanan hidup. Tidak mampu menghadapi masalah. Tidak kuat, saudaraku. Tetapi saya mengajak saudara, di dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita berbalik kepada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan pasti memberikan keselamatan. Tuhan pasti memberikan pemulihan bagi kita. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang terikat pasti dilepaskan. Yang lemah pasti dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Di dalam nama Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh. Sebagaimana kita melihat Hizkia. Dia jatuh sakit. Bahkan dikatakan tidak sembuh. Dia akan mati. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Apa yang dia lakukan? Dia berbalik kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan menangis. Dan dia percaya. Bapak saudara, dalam kehidupan orang percaya bukan berarti tidak ada masalah. Di dalam kehidupan orang percaya bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Semua manusia pasti punya masalah. Semua manusia pasti punya masalah. Selama kita ada di muka bumi ini, pasti ada masalah. Pasti ada tantangan, pasti ada ancaman, pasti ada teror di mana-mana. Ada banyak orang yang tidak suka sama kita, ada orang yang mencelakakan kita, ada orang yang menjatuhkan kedudukan kita. Tetapi saya mau mengajak saudara supaya kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap rencana, setiap pekerjaan yang hendak kita kerjakan, hendak kita lakukan, kita harus datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Andalkan Dia. Hanya Dialah satu-satunya pengharapan yang pasti, yang memberikan kepada kita jawaban, yang memberikan kita pemulihan, yang memberikan kita jalan keluar di setiap kita yang mengalami masalah. Kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28, "Kamu yang letih lesu dan beban berat, marilah datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Yesus mengajak kita supaya kita datang kepada Dia.
Setiap kita punya masalah, datang kepada Dia. Dia mau memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Dia memberikan ketenangan kepada kita. Itu sebabnya kita harus belajar kepada Yesus. Kita harus belajar kepada Yesus. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak perlu khawatir, saudaraku. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, bagaimana kita hidup hari ini, bagaimana kita hidup hari esok. Saya percaya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh pengharapan. Dia memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kita tidak perlu khawatir. Mari saudara, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini, kita renungkan baik-baik, kita lakukan ketika kita punya masalah. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan pasti memberikan pemulihan. Kita percaya, sekalipun dunia tidak bisa memberikan ketenangan, sekalipun ada ancaman-ancaman yang terjadi pada kita, tetapi kita percaya di dalam Yesus ada ketenangan. Bersama Yesus pasti pulih. Bersama Yesus ada jalan keluar. Mari saudara, kita renungkan firman Tuhan ini sehingga kita boleh cakap melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus berkati.